Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video ini, salam kenal dari Kang Wawan. Oke, pagi ini saya menuju ke satu tempat. Tempat itu rumah teman saya, teman klub wuling lebih tepatnya, dimana sebetulnya agak-agak sedikit males sih, tapi ya karena saya sudah berani join di klub wuling, ya saya apalagi jadi pengurus. Saya ini di bagian internal di kepengurusan owners. Jadi ya mau nggak mau kalau terjadi dinamika tertentu, ya harus mau berangkat. Ya beginilah yang namanya klub ya. Wuling ini sebenarnya klub wuling ini klub hobi ya. Klub ya, sebagian ada yang bilang klub hobi. Tapi sebagian lagi yang masuk ke klub wuling ini sebetulnya nggak begitu hobi dengan otomotif. Cuma karena wuling ini relatif baru ya, jadi mereka masuk klub untuk mendapatkan informasi seputar wuling. Sebenarnya wuling ini kalau dipikir ya nggak baru banget juga sih. Kan sudah tahun 2017 nih yang pertama keluar ya, wuling Convero di tahun 2017. Artinya sudah 4 tahun. Tahun depan sudah 5 tahun. Nah, sebetulnya saya nggak mau banyak cerita tentang wuling Convero. Saya mau cerita hari ini, saya mau ketemu dengan beberapa teman klub ya. Let's say pengurus dari klub empunya wuling Indonesia, karena ada dinamika. Saya nggak pernah bilang masalah, kalau masalah itu jadinya berat. Kalau dinamika itu ya perubahan menuju kebaikan lah, istilahnya begitu. Ya dimanapun klub, entah itu klub mobil, entah itu klub apapun juga, yang namanya kita kumpul berorganisasi, itu pasti ada aja intrik-intrik atau apa ya, ya gesekan-gesekan kecil di dalamnya pasti ada. Dan kita sebagai manusia yang beradab, dan ya kita ini orang timur ya, jadi semua bisa dibicarakan, semua bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga menjadikan hasil akhir yang baik. Nah, maksud saya mau bicara tentang komunikasi. Nah, ini penting banget dalam kita berkumpul, berorganisasi, berteman. Itu komunikasi sangat-sangat penting. Seberapapun sibuknya kita, saya, Anda, atau siapapun juga, kalau sudah berorganisasi, sudah berkumpul, sudah punya jaringan, punya pertemanan, komunikasi itu bisa mempererat kita. Masalah komunikasi juga bisa merenggangkan kita, bahkan bisa memutus tali persaudaraan. Jadi komunikasi itu sangat penting. Nih, ini nih penting banget nih. Kalau orang Jawa ya, kalau orang Jawa ada pepatah yang mengatakan, bagi teman-teman yang orang Jawa tentunya familiar dengan pepatah ini. Tuno bati sekolati. Ini artinya tuno bati itu, tuno itu rugi, bati itu untung, seko itu dari, lati itu mulut. Jadi untung rugi seseorang itu ada di mulutnya. Jadi kita bisa bermanfaat, kita bisa merasakan manfaat pertemanan, keuntungan dan lain sebagainya. Keuntungan tidak harus uang ya. Jadi kebahagiaan, persaudaraan itu termasuk keuntungan. Tuno itu rugi, dan kerugian itu semuanya disebabkan dari mulut aja. Jadi please teman-teman yang mendengarkan atau melihat video saya, yuk kita semua jaga komunikasi kita, karena komunikasi itu sangat-sangat penting.
Dan di sini juga letak daripada besarnya Owners. Klub Empunya Wuling Indonesia itu besar karena kita menjaga pola-pola komunikasi kita. Nah, kalau ada hal-hal sedikit saja yang ada nggak enak gitu, segera dikomunikasikan. Ya, komunikasi. Jangan sampai miskomunikasi. Oke. Ya, itu sudah cukup wajar sih. Namanya juga orang, namanya juga manusia gitu ya. Ini ada Owners tuh tadi, ada teman klub, tapi saya 05010 tuh nomornya siapa ya, lupa. Nanti kita tanyakan nomornya siapa. Oke, dan kita jalan. Sekarang lagi lampu merah. Mungkin kita sudah aja video ini ya, daripada ngelantur kemana-mana. Cukupkan sekian saja. Saya berharap klub Empunya Wuling Indonesia Owners semakin besar, semakin jaya, semakin bisa bermanfaat bagi member-membernya. Dan manfaat itu sekarang di Owners ya sudah ada diskon jasa servis dan spare part di seluruh dealer AJM ya. Yang AJM artinya yang Jogja, Jawa Tengah. Jadi bagi siapapun Anda member Owners di area Jawa Tengah dan DIY, itu kalau bisa menunjukkan stiker dan kartu keanggotaan Owners, itu mendapatkan diskon servis dan spare part. Terus kalau di wilayah lain seperti, kalau nggak salah di sekitar di Jawa Barat apa di Jakarta saya lupa, itu juga dapat diskon karena kita Owners ini masuk ke dalam wadah WLCI. Nanti kalau teman-teman yang kepingin gabung Owners, klub Empunya Wuling Indonesia, bisa. Yang pertama syaratnya punya mobil wuling apapun juga, tahun berapapun juga, mau beli baru mau beli bekas nggak ada masalah, yang penting mobilnya wuling. Ini wuling lagi nih. Jadi ada persyaratan. Yang pertama memiliki mobil wuling, yang kedua tentunya mengisi register pendaftaran. Wilayahnya dimanapun juga boleh mendaftar menjadi klub Empunya Wuling Indonesia. Nah, sudah terdaftar, ya sudah. Kalau sudah terdaftar, ada lagi tahap berikutnya, membeli atribut. Nah, atribut Owners itu ada kaos ya, ada t-shirt, ada polo shirt, ada kartu member, ID card. Nah, ID cardnya Owners ini berupa, kalau yang pertama dulu Mandiri Imani, BRI Brizi. Nah, yang sekarang kalau nggak salah BNI deh yang terbaru. Ini gimana sih mobil nih? Oke, sampai mana tadi ya? Oh, ID card ya. ID cardnya itu yang sekarang kalau nggak salah BNI yang terbaru, dan itu bisa untuk tol ya, untuk bayar tol bisa. Nah, kalau sudah membeli atribut ya, nanti atributnya dikirim, mendaftar, memiliki mobil wuling, mendaftar, lalu membayar atribut. Setelah itu selesai, tidak ada iuran bulanan, tidak ada iuran tahunan. Terus dari mana dong pengurus dapat duit gitu ya? Itu dari kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Pengurus dapat duitnya dari situ. Jadi misalkan nih touring gitu ya, kita kan urunan nih buat tiket parkirnya, buat tiket masuk wisatanya, misalkan kita kan harus urunan. Nah, biasanya kita dapat diskon nih, katakanlah ke satu tempat wisata per mobil, misalkan harga umum 50.000 misalkan. Ternyata karena kita lobby dulu, terus kita dapat diskon, misalkan dapat diskon 10.000. Member tetap bayar 50.000, yang 10.000 masuk kas.
Itu cara kita untuk mengisi kas klub. Jadi kita tidak memberatkan peserta juga tidak merasa berat karena memang bayarnya segitu gitu loh. Kita masuk tiket wisata ya segitu. Cuman kita minta diskon. Jadi diskonnya itulah yang akan masuk ke dalam kas. Makanya kalau kita sering adakan event, kasnya sering bertambah juga. Nah, salah satu hal kenapa kok kita tidak pakai iuran itu karena ada beberapa pengalaman teman-teman yang di klub sebelumnya, sebelum di klub Wuling ya. Kalau pakai iuran, kadang misalkan ada salah satu member, misalkan saya aja deh contohnya, saya di bulan tertentu lupa bayar iuran, misalkan nih lupa bayar iuran bulanan. Terus bulan berikutnya lupa lagi 2 bulan. Katakanlah nggak banyak deh iurannya, mungkin sekitar 10.000 aja lah. Bulan depan nggak bisa ikutan kumpul, jadi nggak bayar lagi. Bulan depannya lagi. Nanti udah kumpul, misalkan kita nggak pernah bayar 3 kali aja, jadi 30.000 kan. Nah, kita mau ngumpul, aduh nggak enak karena belum bayar yang 3 bulan terakhir sama bulan ini, jadi 40.000. Mau ngeluarin duit rasanya sayang. Nah, ini penyakitnya nih. Memang kecil per bulannya 10.000, tapi kalau udah numpuk jadi gede, jadi malas mau datang, nggak enak karena nggak punya duit juga, misalkan begitu. Apalagi pandemik ya, itu malah jadi klub itu jadi bubar karena gara-gara sepele. Artinya gara-gara member yang telat bayar terus tagihannya menumpuk gitu. Sebetulnya bukan tagihan juga sih, yang namanya iuran tuh kayak orang utang aja jadinya ya. Ya itulah, karena pengalaman kayak gitu, makanya di klub kami tidak ada yang namanya iuran bulanan. Terus hal kedua, di klub Empunya Wuling Indonesia itu ada budaya yang kita pupuk. Jadi semacam apa ya, semacam company's culture gitu ya, kebiasaan dan budaya yang kita tumbuhkan. Oke, jadi yang pertama itu keluarga, yang kedua pekerjaan, yang ketiga kesehatan, baru yang keempat adalah klub. Kesehatan tuh bisa apa aja ya, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan uang. Misalkan nggak punya duit ya nggak harus ikut acara gitu loh. Jadi di setiap event nggak ada yang mengharuskan orang tuh ikut acaranya gitu. Jadi enak-enak aja, kita asik-asik aja lah pokoknya. Terus yang nggak pernah ikut acara, suatu ketika punya duit ikut acara, ya kita tetap welcome. Jadinya mereka tidak dikucilkan karena nggak pernah ikut acara gitu. Kita tahu kok, bahwa kepentingan orang itu beda-beda, keadaannya juga beda-beda, kondisinya beda-beda. Makanya kita maklumi itu semua. Yang penting persaudaraan tetap dijaga. Makanya member owners terus bertambah. Sekarang sudah 200 berapa saya lupa, 200 sekian, tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Yang paling banyak di Jogja sama Solo. Nomor 2 Semarang, ada yang di Bogor, ada yang di Surabaya, ada yang di dan gini ya. Kalau di tempat lain, misalkan kayak di Denpasar, di Bali gitu ya, ada yang minta untuk menjadi anggota owners gitu. Itu kita tanyain dulu di wilayah setempat sudah ada klub Wuling apa belum. Kalau memang sudah ada, kita juga tidak memaksa Anda harus masuk klub kita. Jadi silakan masuk ke klub yang ada di daerah masing-masing, karena kan lebih intens ya. Kalau owners ini kan yang besar ya di Jogja, Solo, Semarang aja tuh ya. Yang lainnya masih kecil-kecil. Kalau ada dari daerah lain yang ingin masuk, kita pasti tanya dulu. Silahkan masuk ke klub yang ada di daerah masing-masing sebelum masuk ke owners gitu ya. Kalau mereka tetap pengennya masuk owners, ya kita tetap welcome. Jadi kita juga selalu tanya apakah sudah ikut keanggotaan di tempat lain. Itu pasti kita tanya dulu. Begitu ceritanya.
Ada siap bergabung dengan owners? Welcome. Oke, saya Kang Wawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.